Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifan dengan akhiran NIM 075. Saya dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membawakan topik yaitu proses demokratisasi yang terjadi di Asia. Oke, jadi di bagian saya akan menjelaskan tentang pattern of regional democratization. Pada bagian ini membahas tentang sejarah demokratisasi yang terjadi di Asia. Jadi sebelum tahun 1980-an, Asia secara umum dianggap berbeda dari negara-negara barat. Ditandai dengan sistem kapitalis, sosialis, atau yang dikendalikan negara dengan nilai-nilai Asia yang dianggap tidak sesuai dengan demokrasi gaya barat gitu. Persepsi ini mulai berubah pada tahun 90-an akibat integrasi Asia ke dalam kapitalisme global dan bangkitnya gerakan pro-demokrasi di kawasan tersebut. Pembahasan ini kemudian menyoroti 4 negara regional utama dengan pengalaman demokratisasi yang berbeda. Pertama yaitu ada Korea Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini melalui proses transisi menuju demokrasi, meskipun sifat dan kedalaman transisi ini masih diperdebatkan gitu. Kemudian lanjut ke negara Filipina, di mana demokratisasi yang terjadi di negara ini berkembang cukup pesat setelah jatuhnya kediktatoran Marcos. Namun pada perkembangannya menghadapi tantangan besar dan stabilitas politik dalam membangun demokrasi. Kemudian ada Tiongkok. Jadi meskipun Tiongkok itu dipandang sebagai sampai sekarang pun masih menjadi negara komunis, akan tetapi tidak dapat ditampik bahwasanya negara ini juga open kepada sistem demokrasi gitu dalam menjalankan perekonomiannya gitu. Meskipun dari segi pemerintahannya ya seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dibawakan secara diktator dan one party itu, akan tetapi dalam segi menjalankan ekonominya Tiongkok cukup tahu dalam bagaimana menempatkan demokrasi atau kebebasan terutama dalam aspek perdagangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan. Saya yang berakhiran NIM 099. Jadi di sini saya akan membahas tentang Theorizing Democracy in Asia. Pada pembahasan ini, demokrasi di Asia ini mengkaji berbagai kerangka teori yang diterapkan untuk memahami proses demokrasi di Asia. Di antara lain itu ada teori modernisasi, demokrasi liberal, peran negara, dan dampak dari globalisasi. Teori modernisasi ini merupakan perspektif yang menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi secara alami yang menyebabkan demokrasi. Namun Asia menyajikan kasus yang kompleks. Dan demokrasi liberal merupakan konsep yang diusulkan oleh Bell et al. Menunjukkan bahwa Asia mungkin bergerak menuju sistem hibrida yang memadukan unsur demokrasi seperti pemilihan dengan fitur otoriter. Dan peran negara memfokuskan pada penjelasan yang mengatakan bahwa negara kuat berperan sebagai hambatan utama untuk demokrasi di Asia. Negara-negara bagian ini sering dicirikan oleh hubungan dekat dengan elit bisnis. Dan yang terakhir ada dampak dari globalisasi, yaitu dipandang sebagai pendorong dan kendala pada demokratisasi di Asia di satu sisi. Hal ini menciptakan tekanan untuk demokratisasi melalui integrasi ekonomi dan difusi ide demokratis. Sekian saja dari saya. Nama saya Ridho Putra Ramadan dari kelompok 3 dengan akronim 274. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian the state. Jadi, negara-negara di Asia seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Indonesia, dan Thailand seringkali menggunakan model negara kuat untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dalam model ini, negara memiliki kontrol besar atas perekonomian, pembangunan kerangka hukum yang mendukung kapitalisme dalam menciptakan birokrasi yang efektif untuk mengelola kebijakan ekonomi. Negara-negara ini berhasil mencapai industrialisasi yang pesat dan menarik investasi melalui kebijakan yang ramah bisnis. Namun, model ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Pertama, kekuatan negara yang dominan sering menghambat proses demokratisasi
dan membatasi ruang bagi partisipasi politik dan reformasi. Kedua, hubungan erat antara negara dan elit bisnis dapat menciptakan korupsi dan kronisme yang merusak transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketiga, pemerintah sering menahan reformasi politik demi mempertahankan kekuasaan mereka. Selain itu, banyak negara ini juga menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk memperoleh legitimasi, dengan menekankan persatuan dan identitas nasional sebagai cara untuk melawan kritik internasional terkait hak asasi manusia dan lambatnya kemajuan demokratisasi. Meskipun model negara kuat berhasil dalam pembangunan ekonomi, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang pesat dan pembukaan ruang untuk reformasi politik yang lebih demokratis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maun Gunawan dengan NIM 2022051011. Di sini saya akan menjelaskan civil society. Masyarakat sipil dalam mengkaji peran masyarakat dalam mempromosikan demokratisasi di Asia dengan menyoroti berbagai tantangan dan kompleks. Meskipun konsep-konsep nilai Asia sering disebut sebagai penghambat perkembangan masyarakat sipil yang aktif dan juga kritis, sumber tersebut berpendapat bahwa Asia memiliki tradisi perlawanan dan pertentangan yang sangat panjang sejak gerakan anti-kolonial pada tahun 1920-an. Warisan ini telah menciptakan ruang untuk mengkritik negara dan juga menantang otoritas. Beberapa menunjukkan bahwa gerakan oposisi memperoleh momentum di berbagai negara seperti di Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Tiongkok pada tahun 1980-an. Kebangkitan ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, yang menyebabkan perluasan kelas pekerja dan meningkatkan aktivitas sosial. Terus ada juga contoh dampak masyarakat sipil terhadap demokratisasi. Yang pertama itu seperti Filipina. Gerakan kekuatan rakyat berperan penting dalam menggulingkan Marcos pada tahun 1986. Yang kedua itu seperti Indonesia, melakukan protes berkelanjutan oleh generasi masyarakat sipil, LSM, mahasiswa, intelektual, dan pekerja yang menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Namun, memperingatkan bahwa meskipun ada keberhasilan, kekuatan dan dampak gerakan masyarakat sipil di Asia tetap tidak merata dan juga menghadapi kendala yang signifikan, seperti negara yang kuat seringkali mengendalikan laju perubahan. Bahkan dalam kasus di mana masyarakat sipil telah mencapai perubahan politik seperti di Filipina dan juga di Indonesia. Elit dan negara seringkali berkumpul kembali untuk membatasi demokratisasi yang lebih lanjut. Dampak terbatas pada reformasi politik dalam beberapa kasus seperti di Korea Selatan pada tahun 1980-an, demokrasi diupayakan sebagai strategi untuk menghindari dan mengendalikan tuntutan masyarakat alih-alih untuk memberdayakan masyarakat sipil. Yang kedua itu pembangunan dan pengaruh yang tidak merata. Yang ketiga, faktor eksternal yang dapat membatasi efektivitas. Yang terakhir bisa kita simpulkan bahwa pola demokrasi regional di Asia menunjukkan bahwa proses ini tidak seragam dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, politik, dan juga budaya. Sebelum tahun 1980-an, Asia dianggap kurang kompatibel dengan demokrasi gaya Barat karena sistem kapitalis negara dan nilai-nilai tradisional. Namun, perubahan mulai terlihat sejak integrasi ekonomi global dan gerakan pro-demokrasi di kawasan. 4 negara yang dianalisis seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan transisi demokrasi yang signifikan. Filipina menghadapi tantangan pasca diktator, sementara Tiongkok tetap menolak demokrasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan juga kontrol negara. Teori modernisasi, teori liberal, dan juga dampak globalisasi digunakan untuk memahami fenomena ini, sementara konsep negara kuat menjadi penghambat utama dalam dominasi elit dan juga kontrol negara yang ketat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.